Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Lentera yang dirahmati Allah rahimakumullah, salam Lentera. Sahabat sekalian, tentu kebanyakan dari kita pasti menyukai kucing. Kucing adalah peliharaan yang populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam sejarah Islam, kucing memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW bahkan berpesan kepada para sahabatnya untuk menyayangi kucing peliharaan, apalagi manusia. Kecintaan Rasulullah terhadap kucing itu dikisahkan bahwa pernah Muazzah, kucing Rasulullah yang sedang tertidur itu di atas jubah Rasulullah. Saat hendak mengambil jubah, Rasulullah SAW lebih memilih merobek jubahnya ketimbang membangunkan Muazzah, kucingnya yang sedang terlelap pulas. Dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, sampainya di rumah, Nabi menemukan bahwa Muazzah telah bangun dan bersujud. Nabi menjawab dengan mengelus tubuh kucing sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Bahkan setiap kali menerima tamu di rumahnya, Rasulullah selalu menggendong Muazzah dan ditaruh di pahanya. Itulah beberapa hal yang membuktikan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap kucing. Saat azan berkumandang, Nabi juga menyukai Muazzah saat itu, di mana seakan-akan Muazzah menyambut dengan suara meongnya. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri Aisyah pun juga menyukai kucing dan merasa amat kehilangan saat kucingnya meninggal. Ahli hadis seperti Abu Hurairah pun juga menyukai kucing dengan gemar merawat dan memelihara kucing jantan di rumahnya. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius. Seriusnya ini dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari pun dikisahkan, di mana seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita tersebut adalah siksa neraka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Na'udzubillah zalim. Nabi menekankan di beberapa hadis bahwa kucing itu tidaklah najis, bahkan diperbolehkan untuk berwudu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci. Tidak hanya itu, para tokoh Islam dalam buku yang berjudul Cats of Cairo dijelaskan pada masa dinasti Mamluk, Baybars al-Zahir, seorang sultan yang juga pahlawan garis depan dalam perang salib, sengaja membangun taman khusus bagi kucing dan menyediakan berbagai jenis makanan di dalamnya. Saking sayangnya ya kepada kucing, tradisi ini telah menjadi adat istiadat di berbagai kota-kota besar negara Islam hingga saat ini. Mulai dari Damaskus, Istanbul hingga Kairo masih bisa kita jumpai kucing-kucing yang berkeliaran di pojok-pojok masjid tua dengan berbagai macam makanan yang disediakan oleh penduduk setempat. Pada abad 13, sebagai manifestasi atau bentuk penghargaan kepada masyarakat Islam, rupa kucing dijadikan sebagai ukiran cincin para khalifah, termasuk porselen, patung hingga mata uang. Bahkan di dunia sastra, para penyair tak ragu untuk membuat syair bagi kucing peliharaannya yang telah berjasa melindungi buku-buku mereka dari gigitan tikus dan serangga lainnya. Seorang sufi ternama bernama Ibnu Bashhat yang hidup pada abad ke-10 Hijriah bercerita, suatu saat Ihya dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atas atap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Ibnu Bashhat memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun tak lama kemudian kucing itu kembali lagi. Setelah memberinya potongan yang kedua, diam-diam Ibnu Bashhat mengikuti ke arah kucing itu pergi.
hingga akhirnya ia sampai di sebuah atap rumah kumuh. Dan didapatinya si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan Ibnu Basyad kepada kucing lainnya yang buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hati hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menjemput pada tahun 1607. Selain itu, kaum sufi juga percaya bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan dizikir kalimat Allah. Salah satu cerita yang cukup masyhur yaitu tentang seekor kucing peliharaan yang dipercaya oleh seorang pria untuk menjaga anaknya yang masih bayi dikala ia pergi selama beberapa saat. Bagaikan prajurit yang mengawal tuannya, kucing itu tak hentinya berjaga di sekitar sang bayi. Tak lama kemudian melintaslah ular berbisa yang sangat berbahaya di dekat si bayi mul tersebut. Kucing itu dengan sigapnya menyerang ular hingga mati dengan darah yang berceceran. Sorenya ketika si pria pulang, ia kaget melihat begitu banyak darah di kasur bayinya. Prasangkanya berbisik, si kucing telah membunuh anak kesayangannya. Tak ayal lagi ia mengambil pisau dan memenggal leher kucing yang tak berdosa itu. Tak lama kemudian, ia kaget begitu melihat anaknya terbangun dengan bangkai ular yang telah tercabik di belakang punggung anaknya. Melihat itu, si pria menangis dan menyesali perbuatannya setelah menyadari bahwa ia telah membunuh kucing peliharaannya yang telah bertaruh nyawa menjaga keselamatan anaknya. Akhir kisah itulah kemuliaan akhlak Nabi yang menjadi teladan bagi umatnya. Dalam riwayat itu menyeratkan bahwa makhluk Allah harus dihargai, terlebih kepada manusia apalagi terhadap sesama muslim sangat tidak diperbolehkan untuk saling memusuhi. Jelas sudah akhlak dalam Islam adalah menyayangi, bukan saling membenci seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan terhadap seekor kucing sekalipun. Namun terkadang kita lupa akan ukhuwah Islamiyah yang menjadi dasar persaudaraan sesama muslim. Tak jarang di era digital ini, dengan saudara sekandung pun terpupuk rasa kebencian, iri hati dan dengki. Merasa lebih baik, merasa lebih hebat terkadang menjadi penyebab permusuhan. Padahal sebagai manusia kita tak berdaya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Segala puji baginya dan tak berhak seorang manusia mengambil pujian itu tanpa seizinnya. Seorang nabi dan rasul pun sangat menghargai meskipun hanya kepada seekor kucing. Lalu bagaimanakah dengan kita? Wallahu a'lam bissawab. Sekian video ini. Bila video ini bermanfaat bagi sahabat Lentera rahimakumullah, silahkan dibagikan, di subscribe dan di like. Apabila video ini kurang berkenan di hati sahabat Lentera yang dirahmati Allah, silahkan memberikan kritik dan saran untuk membangun channel ini bersama-sama. Insya Allah ini menjadi amal jariah kita bersama. Amin ya rabbal alamin.